Oke, kalau nggak ada saya kasih tambahan ya sedikit ya Bapak Ibu ya mengenai apa yang tadi disampaikan Pak Tommy dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 tadi yang jadi pertanyaan buat kita semua kan, bahwa ada seorang yang melihat saudaranya yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, ya ada dosa yang mendatangkan maut. Tadi sudah sama-sama kita sharing bahwa itu sudah tepat, itu sudah benar, dosa yang mendatangkan maut itu ketika kita menghujat Roh Kudus. Saya pernah sampaikan pada waktu minggu ke berapa? Minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Mei setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 10 Mei ya. Pencurahan Roh Kudus tanggal berapa? Ya, tanggal 10 Mei kalau nggak salah. Atau tanggal 17-nya lupa saya. Ya, saya kasih tema waktu itu jangan tolak dia, jangan tolak dia itu jangan tolak Roh Kudus maksudnya. Ya, kenapa? Kalau tadi Bu Rika sudah sampaikan di Markus pasal yang ketiga, ya, Markus pasal yang ketiga, saya waktu itu sampaikan di atau ambil ayatnya dari Matius, ya, Matius pasal yang ke 12. Kalau di Markus tadi memang disebutkan di situ, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena ia berbuat dosa kekal. Ya, di Matius ditegaskan sekali lagi, ya ini dua ayat. Matius 12 ayat 31 yang saya pernah sampaikan. Matius 12 ayat 31 dan 32. Ya, di situ dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan dunia yang akan datang pun tidak. Itu yang pernah saya sampaikan, bahwa setiap dosa apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, firman Tuhan sudah menggaransi, memberikan janji kalau kita minta ampun. Yohanes 1 bilang, dia adalah Allah yang setia dan adil. Ya, kita datang minta ampun, kita pasti diampuni. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, kita pasti diampuni. Karena itu janji Tuhan. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, ya, Tuhan bilang kita akan dibuat putih seperti salju kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Ya, sekali lagi, Yohanes 1 bilang, dia adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita datang mengaku dosa, maka dosa kita diampuni. Tetapi kenapa di ayat tadi Matius 12 ya ayat 31 32, begitu juga dengan Markus 3 tadi ayat 18 ya. Markus 3 ya berapa? Ayat 28 29 ya menegaskan bahwa hujat terhadap anak manusia itu bisa diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus itu adalah dosa kekal. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah kesempatan terakhir buat manusia mengambil langkah pertobatan. Ya, tidak ada kesempatan lain yang diberikan Tuhan ya selain daripada pencurahan Roh Kudus yang menolong kita, seperti janji Bapa di Yohanes 14, 15, 16 ya, bahwa dia akan datang kembali dengan cara dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menolong kita. Kalau saudara baca di Yohanes 16
Coba kita buka dulu firman Tuhan. Yohanes 14 dulu deh. Yohanes 14 dulu ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan di situ, ya ini tentang Yesus menjanjikan penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini peran Roh Kudus ketika Yesus berjanji bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudusnya sebagai penolong. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kenapa hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni dan digolongkan dosa kekal? Ya, tadi dosa yang mendatangkan maut. Kenapa? Karena orang yang sudah menolak Roh Kudus, artinya orang itu sudah identik tidak mau bertobat. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau diajar, dia sudah tidak mau diingatkan, dia sudah tidak butuh lagi penolong. Ya, padahal Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Sebetulnya baik orang percaya, orang Kristen, atau bukan sekalipun, ada peran Roh Allah yang mereka nggak kenal siapa dia. Tetapi orang awam, orang dunia, ya seringkali bilang itu intuisi, suara hati. Gitu ya, kalau kita mau berbuat jahat, kalau kita mau berbuat dosa, kalau kita mau berbuat salah, ada suara hati. Ini orang awam bilang, suara hati mengingatkan, jangan, itu salah. Jangan, itu dosa. Jangan, nanti kamu kena musibah, nanti kena masalah, begini dan begitu. Itu sebetulnya peran roh dalam kehidupan semua manusia. Karena sesungguhnya siapapun manusia itu, Roh Allah ada di dalam setiap kehidupan manusia. Karena manusia itu dihembuskan nafas hidup dari Tuhan. Ya, manusia bisa hidup karena ada peran roh. Dan ketika orang sudah tidak lagi menghargai Roh Kudus, rohnya Allah yang orang awam bilang itu tadi intuisi, suara hati, maka sudah pasti orang itu tidak akan pernah mau bertobat. Ya, ketika orang menghujat Roh Kudus, ini maksudnya. Ketika orang menolak Roh Kudus, artinya dia sudah tidak butuh penghibur, dia sudah tidak butuh penolong, dia sudah tidak butuh diajar, ya dia sudah tidak butuh lagi diingatkan. Dan sudah pasti orang yang seperti itu akan masuk ke dalam kondisi yaitu mati kekal atau dosa yang tidak diampuni atau dosa yang mendatangkan maut pasti. Itu sudah 100%, ya 100% dia pasti ketika melakukan dosa itu mendatangkan maut. Tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang mungkin baik disengaja atau tidak disengaja, ya, tetapi dia masih mau bertobat, masih mau minta ampun. Apa yang tadi sudah didiskusikan, ya, itu benar adanya ketika kita menghujat Roh Kudus, artinya orang itu sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ya, ketika kita ingat bagaimana Yesus disalib, orang-orang menghujat dia, ya, mengolok-olok dia, meludahi Yesus, Yesus ditombak, Yesus dipukul, Yesus diberikan mahkota duri, Yesus disalibkan, tetapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosa yang sehebat itu, tetapi tetap ada pengampunan. Dan Roh Kudus itu pertolongan terakhir buat manusia, kesempatan terakhir buat manusia. Kalau Roh Kudus ditolak, kalau Roh Kudus tidak lagi diterima, diabaikan, itu pasti dosa yang mendatangkan maut, kematian kekal. Ditegaskan tadi di ayat Matius 12, ya, ayat 31, 32, Markus 3, ayat 28, 29, sudah pasti. Ya,
menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, itu hukumannya mati kekal. Di dunia ini tidak diampuni. Dunia yang akan datang pun tidak diampuni. Ya, jadi orang yang menghujat Roh Kudus itu artinya orang yang menolak Roh Kudus, yang tidak mau diajar, yang tidak butuh penghiburan, yang tidak butuh penolong, yang tidak butuh diingatkan, yang tidak butuh Tuhan bahkan. Kalau orang seperti itu, sudah pasti dia melakukan dosa yang mendatangkan maut atau kematian kekal. Ya, jadi itu penjelasan dari apa yang tadi disampaikan Pak Tommy yang sudah disimpulkan juga oleh teman-teman semua. Bu Rika sudah sampaikan, Bu Yuli juga sudah sampaikan. Ya, biar kita sungguh-sungguh menghargai karya Roh Kudus hari-hari ini. Ya, jadi ingat ya tadi Bu Rika kan sudah sampaikan apa sih kira-kira dosa yang menghujat Roh Kudus itu apa? Ya, dosa itu seperti itu ya. Dosa yang tidak mau diajar, dosa yang seolah-olah tidak butuh penolong, ya dosa yang memang tidak mau diingatkan, bahkan dosa yang betul-betul tidak butuh Tuhan berarti gitu. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Jadi mari kita semua sama-sama seperti yang tadi disampaikan Pak Tommy, hargai karya Roh Kudus karena ini kesempatan terakhir. Tidak ada lagi karya Tuhan ya dari mulai zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Inilah kesempatan terakhir buat manusia untuk bisa memperoleh keselamatan. Jadi ini dibuka kesempatannya hari-hari ini terakhir untuk manusia bisa berbalik. Tapi kalau kesempatan terakhir sudah diberikan, diabaikan, tidak diterima dengan baik, tidak sungguh-sungguh merespon secara positif, ya itu dosa yang mendatangkan maut, ya dosa yang mendatangkan kematian kekal, dosa yang tidak ada lagi pengampunan baik di dunia ini tidak, dunia yang akan datang pun tidak. Itu firman Tuhan. Kita tidak bisa berbantah-bantah dengan firman Tuhan karena itu tertulis. Ya, hanya tinggal pemahaman kita bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menghargai karya Roh Kudus. Ya, puji Tuhan.